Sampai kita kadang-kadang sering dengar itu, oh katanya hadis Nabi katanya, wallahu alam benar apa enggak, hubul watan minal iman gitu kan katanya. Anda lahir di mana? Jakarta. Di Jakarta. Berarti ya watan Anda itu Jakarta. Saya lahir di Semarang. Watan saya itu Semarang. Nggak bisa Anda sebut bahwa watan saya itu Indonesia. Nggak bisa, because it only means the place, the specific place, tempat spesifik di mana kita lahir. Dan itu tidak mempunyai konotasi politik. Okay. Itu hanya, ya oke lah itu root Anda di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya kedatangan seorang scholar, seorang ilmuwan yang bermukim di New York, Amerika Serikat. Sekarang menjadi assistant professor atau asisten profesor lah kira-kira gitu ya. Middle Eastern and Islamic Studies di New York University atau Universitas New York. Salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat dan mengajar di sana sudah cukup lama, nanti bisa diceritakan. Nah, ini adalah rekan saya Ismail Fajri Alatas yang sedang kebetulan berada di Indonesia dan dipanggilnya Aji. Nah, usianya hampir 40 tahun, tetapi yang menarik adalah bagaimana orang Indonesia bisa mengajar di universitas terkemuka di Amerika Serikat tentang Timur Tengah dan Islamic Studies atau kajian Islam atau dunia Islam secara keseluruhan. Terima kasih Mas Aji, bisa ngobrol-ngobrol, santai aja kita. Terima kasih Mbak Fadli, senang sekali bisa jumpa lagi. Mungkin Mas Aji bisa menceritakan dulu bagaimana kok bisa sampai New York. Ya. Pertama maksudnya kenapa juga tertarik dengan Timur Tengah dan kajian Islam ya. Dan juga kalau tidak salah kan Mas Aji ini juga latar belakangnya studinya adalah sejarah. Mungkin bisa diceritakan dulu backgroundnya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya berasal dari Jakarta ya, tapi di Jakarta sampai umur 14 tahun. Tahun 98 itu saya pergi sekolah, melanjutkan SMA di Melbourne. Kemudian S1 di sana di University of Melbourne. Dan itu saya ambil sejarah dan bahasa Arab karena saya tertarik sama sejarah. Kemudian saya pergi ke setelah selesai dari situ saya pergi ke NUS, National University of Singapore, karena waktu itu disitulah orang-orang sejarawan-sejarawan top Asia Tenggara itu berada di situ kan. Ada Merle Reclefs, ada Michael Wiener, ada Anthony Reid dan lain-lain. Jadi saya mau ambil master di situ. Mengkaji tentang sejarah ulama Indonesia dan lain-lain. Tapi kemudian ada banyak hal yang saya menjadi agak kurang sreg dengan sejarah sebagai sebuah disiplin. Karena gini, sejarah itu mempunyai asumsi-asumsi yang sebenarnya sebagai disiplin ilmu itu berbasis kepada asumsi-asumsi sekuler, di mana mereka mempunyai pemahaman tentang waktu itu apa, kronologi itu apa, dan lain-lain. Dan mereka lebih banyak curiga dengan misalnya sumber-sumber lokal, seperti misalnya Babat, ya kan, Suluk, Hikayat, dan lain-lain. Yang sebenarnya ini adalah teks-teks yang kita bisa lihat bagaimana historical consciousness orang non-Eropa itu bekerja gitu kan, yang mana memang historical consciousness mereka tidak sama dengan misalnya historical consciousness orang Eropa modern. Nah tetapi kemudian kita nggak boleh pakai sumber-sumber itu karena itu itu fiktif, itu asumsinya beda, itu tidak bisa diverifikasi dan lain-lain. Makanya itu saya bilang wah ini nggak bisa. I want to take those texts and those cultural assumptions seriously. Makanya itu saya bilang saya nggak bisa, walaupun saya tertarik dengan sejarah, tapi saya nggak mau menjadi ilmuwan sejarawan tulen. Dan saya sampai kepada kesimpulan bahwa antropologi sebagai sebuah disiplin ilmu itu jauh lebih open-minded terhadap misalnya memahami kearifan lokal, memahami asumsi-asumsi epistemis lokal, ya kan, yang saya pikir itu mampu memperkaya pemahaman kita tentang teks-teks dan cara orang-orang di luar Eropa modern itu memahami keberadaannya, kehidupannya dan sejarahnya. Maka akhirnya saya bilang saya mau sekolah antropologi tapi saya nggak mau meninggalkan sejarah juga.
maka orang-orang bilang ya cuma ada satu tempat kalau kamu mau studi itu, yaitu Joint Doctoral Program in Anthropology and History yang dimiliki oleh University of Michigan Ann Arbor. Itu satu-satunya ada program doktoral yang menggabung bahwa kamu di-train both in anthropology dan history. Tapi itu susah sekali karena misalnya di Michigan itu Departemen of Anthropology setiap tahunnya menerima sekitar 20 orang. Sejarah menerima sekitar 20 murid. Tetapi yang joint anthropology and history ini hanya tidak boleh lebih dari 5. Karena mereka maunya kecil sekali. Dan ini di-train di 2 disiplin itu. Alhamdulillah saya keterima waktu itu dan ya udah akhirnya kita belajar antropologi, belajar sejarah juga, tapi antropologi tentunya waktu itu menjadi. Dan jadi ya kalau misalnya Anda baca karya-karya saya itu, ya saya mencoba menggabungkan 2 disiplin ini, menggabungkan etnografi dan juga historiografi. Nah setelah lulus dari Michigan tahun 2016, saya mempertahankan disertasi saya, judulnya Aligning the Sunnah and the Jamaah, yang sekarang sudah menjadi ini bukunya ya? Buku ya baru keluar tahun lalu ini. Baru keluar, What is Religious Authority? Ya. Cultivating Islamic Communities in Indonesia. Ya. Diterbitkan Ini oleh Princeton tahun 2021. Tahun 2021 dan akan diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Ya, judulnya apa? Itu belum tahu saya, karena masih dalam proses penerjemahan. Tapi Mizan sudah beli rights-nya dari Princeton. Ya, jadi mungkin akhir tahun ini mungkin akan keluar. Udah selesai mempertahankan disertasi itu, terus, nah ini mau ngapain nih, gitu kan? Ya trajektorinya kalau orang ngambil PhD itu kan ke akademi dong, ya kan, Bang Fadli. Betul. Ya, tapi akademi itu job marketnya itu sangat kompetitif. Iya. Ya kita apply lah, kemana-mana kita apply. Semua yang ada job opening nih, kita apply. Alhamdulillah, terus salah satu yang saya apply itu adalah posisi di New York University, yang mana tiba-tiba ada opening di Department of Middle Eastern and Islamic Studies itu, posisinya Professorship in Islamic Law and Society. Oke. Islamic Law and Society. Dulu pemangku posisi pertama Islamic Law and Society ini namanya Bernard Haikal. Dia pindah ke Princeton. Sekarang dia di Princeton. Pemangku keduanya kemudian adalah Intisar Rabb. Intisar Rabb kemudian pindah ke Harvard. Sekarang di Harvard Law School dia. Nah akhirnya saya bersaing lah untuk pekerjaan itu, yang kemudian akhirnya saya masuk finalis, akhirnya dapat kerjaan. Jadi saya pemangku ketiga professorship itu, Professorship Islamic Law and Society. Itu mulai jadi 2016. Jadi langsung dari PhD selesai, langsung mulai tenure track, mulai professorship itu. Tentu pressure-nya tinggi, harus cepat-cepat ngerampungin buku, harus banyak publish. Dan sekarang saya sedang naik tenure, jadi mungkin tahun depan insya Allah sudah bisa, atau tahun ini dapat tenure misalnya. Mudah-mudahan kita lihat. Jadi untuk menjadi full professor di Amerika itu harus menjalani sekitar berapa? 10 tahun? Enggak, jadi pertama itu kalau professorship itu kan yang paling junior itu assistant professor. Itu 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun kita masuk, kita go up for tenure namanya. Dan itu file-file kita ini semua yang sudah kita publikasikan, evaluasi teaching, terus buku kita, terus syllabus kelas-kelas kita itu dikirim sama sebuah komite itu ke 10 profesor di seluruh dunia ini yang kita nggak tahu siapa. Dan mereka harus membaca semua karya kita dan mereka harus nulis rekomendasi. Pantas nggak dikasih tenure atau tidak. Dan kita nggak tahu ini siapa orang-orang ini, dan kita tidak akan pernah tahu. Karena ini peer review kan, dan secrecy. Makanya itu memakan waktu, proses itu 1 tahun kira-kira. Jadi 6 tahun, 1 tahun setelah dievaluasi. Kalau misalnya Anda dapat tenure berarti Anda menjadi dosen tetap. Anda udah nggak bisa dipecat lagi. Dan itu naik rank, ranknya associate professor. Associate professor. Jadi kalau assistant professor itu junior professor. Associate professor itu yang biasa kalau di sini atau di Malaysia itu disebut sebagai Profesor Madya. Baru kemudian full professor. Jadi mirip-mirip seperti jenderal ya. Iya. Brigadier General, Major General, semuanya jenderal tapi ada tingkatannya. Baru kemudian jenderal penuh gitu kan. Full professor. Jadi gitu. Jadi itu ininya trajektorinya. Oke. Berarti Anda sudah sekitar 6 tahun ya lebih di situ. Iya. Di NYU. Di NYU. Saya mau kembali dulu ke riwayat penelitian, terutama ketika S1. Ya. Apa yang ditulis oleh Mas Haji ini? Waktu S1. S1 itu saya tesis S1 saya itu tentang konsep watan. Watan itu adalah kita sekarang
biasanya diterjemahkannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Nasional, tanah iya, air. Tanah air. Nah, Hizbul Watan. Sampai kita kadang-kadang sering dengar itu, oh katanya hadis Nabi katanya, Allah alam benar apa enggak, hubul watan minal iman gitu kan katanya. Hubul watan minal iman. Ini menarik sekali. Dan itu selalu digunakan sebagai slogan nasionalisme kan. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Tapi kemudian saya melakukan penelusuran, saya kepingin tahu watan ini kenapa tiba-tiba menjadi konsep politik di dunia Melayu. Waktu itu riset saya sebenarnya tentang kaum muda Melayu ya, majalah Al-Imam, Al-Ikhwan, orang-orang seperti Syekh Tahir Jalaluddin, Al-Minangkabawi, Said Syekh Al-Hadi, ini generasi mereka bikin Al-Imam dulu tahun 1905 di Singapura, dan mereka mulai berbicara tentang kebangsaan ya, tentang nationhood. Nah, watan ini yang menarik kalau kita kembali ke kamus-kamus bahasa Arab abad-abad pertengahan, itu tidak ada konotasi politiknya. It only means, what does watan means? Watan artinya tempat di mana kamu lahir. Iya. Anda lahir di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Berarti ya watan Anda itu Jakarta. Saya lahir di Semarang. Watan saya itu Semarang. Nggak bisa Anda sebut bahwa watan saya itu Indonesia. Nggak bisa, because it only means the place, the specific place, tempat spesifik di mana kita lahir. Dan itu tidak mempunyai konotasi politik. Itu hanya, ya oke lah itu root Anda di situ. Gitu lah. Nah, tapi tiba-tiba di akhir abad ke-19, banyak nih orang-orang Mesir seperti Rif'at Rahfi Tahtawi yang kemudian belajar ke Perancis kan. Mereka belajar ke Perancis, ini yang kemudian melahirkan gerakan Nahdhah, Arab Awakening ya di abad 19 itu, the liberal age yang disebut sebagai liberal age. Mereka tiba-tiba mendengar satu konsep di Perancis ini yang disebut patrie, ya kan? Patria. Fatherland. Nah, kemudian mereka mau membawa konsep ini sebagai konsep politik untuk bagaimana memikirkan, oke lah di Mesir ini kan ada orang Islam, ada orang Koptik. Kita sebagian orang mengatakan, oh enggak, identitas politik harus berbasis kepada agama. Terus bagaimana dengan Egyptian Copts, ya kan orang-orang Koptik yang Kristen ini? Ya udah akhirnya, oh enggak, solidaritas kita harus berbasis kepada ini, patria, ya kan, tanah air. Jadi territorial nationalism sebenarnya itu konsep watan itu. Kemudian menjadi konsep politik, dikembangkan menjadi konsep politik sebagai tanah air. Jadi watannya sudah bukan tempat dia lahir, tapi watannya adalah Egypt, gitu kan. Nah, itu kemudian dibawa oleh kaum muda ini yang pada sekolah di Mesir ke tanah Melayu dan kemudian dikembangkan untuk sebagai territorial nationalism. Maksudnya dibawa oleh orang-orang Indonesia, bukan orang Indonesia, orang-orang Melayu ya. Orang-orang ya ada orang yang dari Riau waktu itu kan belum ada Indonesia sama Malaysia kan. Ini masih di zaman Hindia Belanda ya. Iya, di zaman Hindia dan British Malaya. Berarti mereka yang sekolah banyak kan harusnya dari Al-Azhar kali ya. Bagian mereka di Mekah sekolahnya, tapi kemudian mereka melanjutkan ke Mesir kan karena terpengaruh dengan gerakan modernitas Islam itu. Tapi bukan di Azhar itu. Di Azhar. Oh, di Azhar. Ada yang di Azhar, ada juga yang di Darul Ulum. Waktu itu yang baru tuh Muhammad Abdu kan bikin sekolah baru namanya Darul Ulum yang lebih modern. Apa perkembangan waton ini dibawa kemudian ke tanah kita lah ya, ke Melayu, ke Nusantara mungkin di Jawa lah. Jawa Sumatera mungkin dominan ya. Iya, Sumatera dan Malaya. Sumatera dan Malaya. Kan yang lebih dominan. Dominan. Watan kan selalu masih digunakan itu watan. Nah, itu kemudian digunakan untuk mengcounter ideologi kerajaan bahwa apa sih kita sebagai subjek politik itu solidaritas itu kepada apa? Oh, we are the subject of a particular raja. Kita adalah subjek dari kita adalah rakyat dari seorang raja. Itu kan yang tadinya kan seperti itu. Tapi di sisi lain ada yang lebih sekuler yang mengatakan enggak, kita nggak mau berbicara itu, kita mau bicara tentang bangsa Melayu waktu itu kan di dalam. Nah, orang-orang ini mengatakan oh nggak bisa kalau misalnya kebangsaan itu akhirnya kita akan mengeksklude orang-orang yang bukan quote unquote pribumi Melayu, seperti orang Arab, orang India, orang Cina. Maka mereka kemudian mengembangkan konsep territorial nationalism. Siapapun yang memang udah lahir di tempat itu, sudah makan dan minum di situ, sudah mempunyai ties dengan tempat itu, ya dia menjadi bagian dari sebuah bangsa karena basisnya bangsa bukan darah atau etnisitas, tetapi
teritorialnya. Nah, untuk menjadikan konsep tanah air itu kan nggak bisa kita hanya menerjemahkan kata, tetapi dibutuhkan sebuah epistemic transformation. Artinya untuk bisa melihat tanah air dan mengimajinasikan sebuah teritori sebagai form of political belonging itu kan tidak mudah dan itu sulit kan. Dan buktinya juga territorial nationalism itu di dalam sejarah Malaysia juga akhirnya bisa dibilang tidak sesukses yang diinginkan mereka, karena kemudian wacana-wacana bangsa Melayu yang kemudian mengeksklud bangsa India dan bangsa Cina kemudian menjadi lebih kuat kan pada mungkin identity di Malaysia itu lebih jelas ya. Atau malah memang ada institutional segregation sebenarnya setelah new economic policy ketika itu. Kalau kita lihat observasi dari Ben Anderson dalam Imagine Communities itu kan ini juga satu hal yang menarik, bagaimana menempatkan konsep watan itu itu kan perkembangan itu sebenarnya bagian dari proses itu ya. Iya. Imagine territory, dan bagaimana sih Anda tiba-tiba loyalitas Anda itu kepada tanah air. Anda bayangkan ya di zaman pre-modern era. Misalnya ya, kita hidup di Persia. Oke? Oh, kita hidup di situ. Dulu yang merule itu adalah Sasanian Empire. Ya kita loyal kepada dinasti Sasanian. Ya kan? Tapi kemudian dinasti Sasanian dikalahkan sama sama Umar bin Khattab, sama Medinan Caliphate. Ya udah, kita sekarang loyal kepada Madinah. Gitu kan? Nanti kemudian ada Umayyad, ya kita loyal kepada Umayyad. Jadi loyalitas politik itu kan kepada institusi, kepada dinasti, ya kan, kepada daulah kan. Daulah itu kan sebenarnya ya itu circular itu dinasti. It takes a lot ya, membutuhkan satu lompatan pemikiran yang dahsyat untuk mengubah mindset kita dari loyalitas kepada sebuah keluarga atau sebuah dinasti menjadi kepada loyalitas kepada tanah air. Dan itu kan negara bangsa itu membutuhkan itu. Jadi ya itulah bagaimana. Itu makanya orang-orang pada saat mereka berbicara tentang watan, raja-raja Melayu itu marah. Lo nggak bisa dong. Anda kan rakyat. Dan rakyat kan berarti kan harus ke ra'i kan. Ada rakyat, ada ra'i dan rakyat. Bukan kepada tanah dong, tanah nggak ada implikasi politik ya, tanah air, what does it mean tanah air gitu kan. Sekarang kan kita nggak bisa mikir kayak gitu Bang Fadli, karena kita udah sangat terbiasa dengan konsep itu kan. Tapi bayangkan abad ke-19, akhir abad ke-19, abad ke-20, bagaimana sulitnya Anda memperkenalkan sebuah konsep imajinasi politik seperti itu kepada masyarakat yang sudah terbiasa melihat bahwa political ties kita ya kepada dinasti. Berarti itu di dalam penelitian Mas Haji ini, skopnya itu adalah di wilayah Melayu ya? Iya, waktu S1 saya di Malaysia. Jadi memang saya risetnya di Malaysia waktu itu. Di koleksi-koleksinya Pandita Za'ba dulu tuh, Zainal Abidin Bakir. Dan apa kesimpulan dari skripsi itu? Ya itu saya berbicara, dan itu udah diterbitkan sebenarnya sama Studia Islamika, judulnya Circumlocutory Imperialism. Ya pada akhirnya sebenarnya sulit sekali menerjemahkan konsep itu pada saat itu, dan akhirnya saya sih menganggap proyek itu gagal karena pada akhirnya ideologi modern, ideologi politik modern yang lebih bisa mempunyai efek adalah kebangsaan. Bukan ketanah airan. Yang kemudian jadi nation state ya. Ya, nation state. Nah, yang kemudian eksklusif gitu kan, mengeksklud ke orang Cina dan orang India. Kan ini kalau kita lihat secara awam gitu ya, Malaysia dijajah oleh Inggris, dan di situ kan juga ada kesultanan-kesultanan yang banyak. Tanah Indonesia atau wilayah juga Nusantara ini dijajah oleh Belanda. Dan sebenarnya juga mungkin puluhan ratusan kesultanan kerajaan sebelumnya. Tapi kita bisa menjadi sebuah nation state di sana, masih eksis kesultanan istilahnya kerajaan ya.
masih ada simbol-simbol raja di situ dan masih berkuasa bahkan, gitu. Itu mungkin bagaimana melihatnya, Mas Haji? Dan bahkan di beberapa tempat juga loyalitas kepada dinasti masih sangat kuat, sehingga misalnya ada beberapa bupati yang nggak bisa nggak harus dari sebuah dari sebuah dinasti kan. Ada di beberapa kabupaten di Sulawesi atau di Kalimantan dan lain-lain. Ya karena memang artinya political culture yang sudah dibangun ratusan tahun kan sulit sekali untuk mati, dan tradisi itu mempunyai, artinya gini, selalu kita menganggap bahwa antara tradisi dengan modernitas itu selalu berbentrokan, padahal tradisi itu mempunyai mekanisme selalu untuk beradaptasi untuk that's what makes tradition. Bahwa tradisi itu hidup karena dia bisa mampu mereproduksi dirinya di tengah perubahan zaman yang selalu terjadi. Gitu. Seperti monarki di Inggris kan? Iya, seperti monarki di Inggris dan lain-lain. Tapi kan kita mungkin karena Belanda itu tadi yang membuat wilayah itu tunduk kepada mereka semua, dan mungkin tanah air dari kesultanan kerajaan itu juga sudah diambil, dijadikan satu pemerintahan Hindia Belanda, itu yang membuat kemudian kerajaan atau kesultanan di Nusantara lebih mudah kemudian dijadikan sebuah project nation state. Iya, ketimbang misalnya di British Malaya yang ada indirect rule gitu kan. Mereka merule melalui indirectly, tapi tidak misalnya di Hindia Belanda ya. Makanya kan kita ada selalu slogannya itu dari zaman Bung Karno sampai sekarang, proses nation building gitu ya. Nation building, character building, slogan-slogan yang sampai sekarang mungkin belum menjadi sesuatu yang final gitu. Bahkan ada kekhawatiran sekarang ini apa yang disebut sebagai identity politics, politik identitas. Walaupun ya saya agak berbeda pendapat dengan pemerintah tentang apa itu politik identitas. Mungkin kalau Anda gimana memandangnya? Kan di seluruh dunia politik identitas itu pasti ada identity politics. Betul. Bahkan di Amerika. Betul. Iya kan? Iya. Dan seperti kembali lagi ke tadi, konsep negara bangsa adalah konsep politik identitas sebenarnya. Exactly. Iya. Betul. Ketika kita bicara lingkungan hidup, itu adalah bicara politik identitas. Bicara gender adalah bicara politik identitas. Politik identitas, betul. Kelas juga ada kelas politik juga identitas. Identity politics. Betul. Gitu. Jadi ada kerancuan yang menurut saya belakangan ini menggunakan istilah politik identitas itu untuk kepentingan politik gitu. Iya. Dan memang itu salah satu problem dari asumsi-asumsi filsafat liberal ya, filsafat politik liberal yang kalau misalnya kita baca Habermas misalnya ya. Oh, sekarang ada ranah publik yang mempunyai civic reasoning sendiri, seakan-akan kita bisa keluar dari identitas kita, dari cultural kompleks kita untuk masuk ke dalam sebuah ranah, menanggalkan itu semua pertalian primordial kita, dan kita bisa melalui rational communicative action berbicara secara dengan bahasa rasional. It's a wishful thinking menurut saya. Betul. Artinya gini, asumsinya nih gini. Asumsinya itu adalah, dan saya bicara sebenarnya banyak di buku ini, asumsi dasarnya itu adalah kultur itu is something, kultur itu adalah sesuatu yang bisa dimasuki dan bisa keluar. Bahwa kita itu bisa masuk dan keluar dari sebuah kultur dan dari sebuah identitas. Something that you can exit or enter. Kita nggak bisa keluar masuk dari kultur. Oke, saya kalau misalnya di rumah sebagai orang Jawa atau orang Arab atau orang Padang, saya menggunakan kultur saya. Tapi pada saat saya masuk di gedung parlemen sebagai anggota dewan, saya bisa menanggalkan kultur itu dan naruh itu. Human beings are not like that. Artinya kultur itu apa, bahasa yang kita gunakan dan lain-lain, ini semua adalah sesuatu yang membentuk kompleks yang bernama identitas. Kepribadian kita itu adalah identitas kita. Betul. Nah sekarang tinggal clash antara banyak beragam konflik identity politics aja. Kan? Kayak tadi kembali lagi misalnya, terkadang yang saya suka pikirkan itu, kita di sini mengatakan bahwa nasionalisme kita berbasis kebangsaan, tapi juga ada yang bilang tanah air bagi kita itu penting. Apakah ada bagaimana tensionnya antara misalnya politik
berbasis bangsa dan politik berbasis tanah air. Mungkin satu contoh yang saya sangat terkagum ya dari sejarah Indonesia itu adalah imajinasi politik yang sebenarnya kalah dalam sejarah Indonesia adalah imajinasinya Indische Party. Yang itu mereka mencoba berbicara, saya pikir mencoba sangat serius berbicara tentang tanah air. Iya. Di mana orang Indo, orang Cina, orang Arab, bergabung, orang India dan lain-lain nggak masalah karena masalahnya ini bukan orang asli atau non asli, masalahnya adalah tanah air. Kalau kita memang mau berkomit terhadap tanah air ini ya kita bisa. Tapi kan itu kan imajinasi itu kalah. Kalah. Hah? Iya. Walaupun menurut saya itu menjadi satu tonggak penting ketika itu kan. Cipto Mangunkusumo, siapa lagi itu? Suryadi Suryaningrat. Sama Daus Dekker. Artinya mereka itu sangat visioner ketika itu. Sangat visioner. Sangat dan sangat inklusif. Itu adalah salah satu bentuk nasionalisme atau national thinking yang sangat. Tapi ketika Sumpah Pemuda kan juga itu juga satu tonggak juga besar. Iya. Bagaimanapun orang-orang yang dari identitas-identitas berbeda dari beragam suku, organisasi datang bersama membuat satu komitmen. Saya kira itu langkah yang merupakan upaya institusionalisasi awal dari menuju kepada konsep Indonesia kan. Betul. Kan Indonesia baru dipakai kata-kata itu di awal tahun 20-an. Ya. Tadinya kan Hindia, Belanda dan seterusnya. Tapi berani membuat satu kata Indonesia sekaligus berani melakukan satu Sumpah Pemuda, saya kira mungkin itu upaya untuk institusionalisasi menuju watan tadi kali. Ya, walaupun perekatnya bahasa ya. Kalau Sumpah Pemuda kan bahasa yang menjadi merekatkan. Bahasa yang satu ya, bahasa Indonesia. Tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Jadi itu linguistic nationalism, nation ya, bangsa dan satu tanah air. Tanah air ya. Jadi berusaha mencari satu persamaan ya, ikatan dari Sumpah Pemuda itu yang bisa mempersatukan perbedaan-perbedaan itu. Kita satu dulu, satu tanah air, satu bangsa, tapi dipisahkan di situ, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu. Jadi tanah air dengan bangsa di situ dibedain, baru bahasa yang ketiga. Iya, baru bahasa ya, tiga komponen itu. Kan? Jadi memang dia pisahkan ya. Antara tanah air dengan bangsa itu beda. Karena itu memang dua genealoginya kan berbeda. Ya kan, itu yang satu adalah kan territorial nationalism, yang satu adalah for lack of a better word, ethnic nationalism atau apalah ya. Dan satu lagi bahasa linguistic nationalism. Kayak misalnya India punya tanah air itu teritorial saya pikir karena dia punya satu tanah air, tapi juga mereka bahasanya macam-macam, nggak ada bahasa nasionalnya, dan juga nggak ada satu bangsa karena Punjabi dan Bengali dan Kashmiri dan lain-lain beda-beda semua, ya kan? Tapi ide memang menyatukan di dalam bahasa itu luar biasa sebenarnya. Dan yang dipilih itu bahasa yang rumpunnya dari Melayu. Itu juga menurut saya satu pilihan yang brilian gitu ya. Sehingga bisa menyatukan. Gitu. Tanpa harus mematikan bahasa-bahasa lokal kan? Iya, betul. Bilang, bahasa itu sebagai bahasa persatuan. Kan? Memang kalau saya lihat ada juga waktu ambisi ya, kita ambil misalnya Soviet. Soviet kan melakukan rusifikasi dulu. Dari zamannya terutama Stalin. Pemaksaan untuk menggunakan bahasa Rusia dan waktu itu agak mematikan bahasa-bahasa non-Rusia. Itu membuat perlawanan juga. Jadi ada resistance identity politics gitu. Kalau menggunakan terminologi ilmiahnya kira-kira gitu. Betul. Ya jadi kan berarti kan bottom line-nya adalah kita tidak bisa keluar sebenarnya dari politik identitas, saya pikir. Artinya itu adalah satu conceit dari liberal political theory, itu adalah mengasumsikan dan mengandaikan bahwa kita bisa keluar dari itu semua, menanggalkan ini semua dan menjadi, dan itu khas dari kalau kita misalnya baca karya-karyanya karya-karya politik dan etiknya Immanuel Kant misalnya, kan dia mengasumsikan seperti itu bahwa kita bisa menjadi manusia rasional yang tidak terikat dari sekat-sekat itu. Ya, tapi kenyataannya kan
itu wishful thinking. Iya seperti yang makanya, Anda karena bilang. bahasa aja kan, misalnya kita berpikir melalui bahasa, dan bahasa itu adalah cultural entanglement. Iya, pintu masuk ya. lain-lain. Waktu S2 sejarah juga Ya, ya Anda? sejarah Tentang juga. apa itu? Nah S2 kemudian Tesisnya. saya menjadi tertarik kepada sejarah habaib di Indonesia. Wah, itu menarik itu. Semua orang menulis tentang Nahdlatul Ulama, tentang Muhammadiyah, Muhammadiyah. tentang elit-elit dan lain-lain, ya kan. Ada baca bukunya Hefner misalnya, buku itu selalu tentang elit di atas. Iya. Nah, maka itu kalau misalnya Anda cuma melihatnya di elit, Anda tidak lihat apa yang terjadi di langgar-langgar, di kampung-kampung dan lain-lain itu, ya nggak kelihatan dong Habibnya. Anda Iya. dulu di Ciberem kan kelihatan ada Habib Habib. datang, bikin maulid, ceramah Iya, gitu iya, kan. betul. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Gimana kita bisa melihat meledaknya misalnya tiba-tiba Habib ada di mana-mana tahun ini. Oh, kita nggak pernah dengar dulu ada Habib. Itu karena you Karena do not dia. know how to hear. You are looking at the wrong Iya, place iya, gitu betul. kan.